Konnichiwa, halo sahabat JF semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Japanscope Podcast Edition yang hanya di JF Podcast, di Podcast JF Jakarta. Sahabat JF, seperti biasanya di Japanscope kita akan berdiskusi secara interaktif dan juga santai untuk membahas berbagai macam fenomena dan juga tema-tema yang terkini tentang Jepang. Dan tema di Japanscope Podcast Edition kali ini adalah Globalization, Migration, and Queerness in Contemporary Japan. Jadi, di diskusi kali ini kita akan terfokus pada keterkaitan globalisasi dengan queerness dan juga sikap diskriminatif dan stereotyping berbasis etnis di dalam komunitas queer di kota-kota besar yang ada di Jepang. Nah, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana globalisasi berpengaruh pada identitas dan persepsi sosial, dan juga bagaimana dinamika komunitas queer Jepang di dalam tatanan masyarakat. Nah, untuk membahas masalah ini, kami sudah mengundang Mas Aldri Almandrajat di episode kali ini. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Mas sudah mau diundang di JF Podcast. Dan sebelum saya tanya-tanya, saya mau kasih saya mau bacakan dulu short bio Mas Aldri dulu untuk sahabat JF supaya mereka juga lebih kenal Mas Aldri ya. Oke. Jadi sahabat JF, Mas Aldri Alman ini adalah dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Mas Aldri menyelesaikan program S1 program studi Jepang UI pada tahun 2013 dan juga Master of Arts jurusan Japanologi Kobe University pada tahun 2021. Dan kini sedang menyelesaikan disertasi doktoralnya di Kobe University dengan tema penelitian masalah identitas komunitas orang asing queer di Jepang. Oke, Mas Aldi. Langsung aja nih Mas, ini baik. Pertanyaan pertama. Oke. Queer itu kan sebetulnya bukan kata yang asing lagi ya kalau di zaman sekarang. Tapi mungkin ada beberapa sahabat JF yang mungkin belum mengenal apa itu queer atau queerness. Jadi bisa dijelaskan dulu nggak Mas, kira-kira queer itu apa sih, queerness itu apa? Baik, jadi sebetulnya queer itu kalau dari arti harfiahnya adalah sesuatu yang tidak biasa. Oke. Tapi akhirnya dalam pemakaian kosakata itu lebih dikenal sebagai sikap gender dan seksual yang tidak biasa. Artinya apa? Misalnya seperti laki-laki memakai make up saja itu sudah bisa dibilang queer, terlepas dari dia mengidentifikasikan gendernya itu apa atau seksualitasnya itu apa gitu. Karena sesuatu yang mengundang kontroversi itu queer gitu. Jadi tidak terbatas pada gender dan seksualitas, tapi kepada hal-hal yang aneh gitu. Nah, kenapa saya memakai queer di dalam penelitian saya? Karena dalam aspek penelitian saya itu ada sikap melawan queerness yang hegemonis. Oke. Ya, yang nanti akan kita bicarakan ya selanjutnya. Dan queerness yang hegemonis itu seperti yang sudah kita tahu, bahkan di Indonesia pun sering digaungkan ya di dalam berita atau debat yang lainnya yaitu LGBT itu ya. Nah, itu nanti kita akan membicarakan bedanya queer sama LGBT itu apa. Oke. Jadi intinya, tapi pada dasarnya untuk dari unsur kata queer itu sendiri adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa dan tidak lazim begitu ya, daripada norma yang ada mungkin atau Nah, judul sesi kali ini kan sebenarnya Globalization, Migration, and Queerness in Contemporary Japan gitu kan. Jadi kalau kita mengambil dari judul ini, dari kata globalisasi itu sendiri, berarti apa yang kita bicarakan hari ini itu ada pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial di Jepang gitu ya. Dan apakah ada dampak dari globalisasi ini pada persepsi wacana identitas? Ya, kalau globalisasi itu kita harus paham bentuknya dulu seperti apa ya. Jadi memang globalisasi itu macam-macam bentuknya, dan migrasi adalah salah satu aspeknya saja. Betul, gitu ya. Nanti kita akan bicarakan kenapa di Jepang ada imigran seperti itu. Tapi yang jarang dibicarakan adalah
globalisasi ide atau norma gitu ya. Dan kalau di dalam konteks pembicaraan kita hari ini, yaitu adalah bagaimana norma queer di Amerika Serikat itu bisa mengglobal, diterima, kemudian dipraktikkan di negara-negara non-barat, salah satunya adalah Jepang gitu. Kalau soal identitas adalah tentang identitas gender misalnya gitu. Di Amerika Serikat kita tahu ada kontroversi yang berhubungan dengan identifikasi diri, misalnya dengan pronouns gitu. Nah, di Indonesia sendiri kan kita tidak menggunakan pronouns ya. Kita punya pronoun agender, yaitu dia kan. Iya, betul. Sedangkan kalau di Amerika itu terbagi he, dia bahasa Inggris she, maksudnya? gitu. Iya, bahasa Inggris itu. Ya. Tapi saya lihat ada praktiknya di sini, misal di sosial media di Indonesia, itu orang-orang Indonesia sudah pakai he or him, she, her gitu. Ada juga yang they, them sekarang gitu ya, non-binary apa segala macam. Nah, itu kan padahal sangat asing di Indonesia ya. Kita tidak pernah meributkan itu, tapi itu menjadi sebuah praktik, dan kalau tidak dilakukan gitu, misalnya di komunitas queer sendiri, itu menjadi sebuah ketidakpantasan gitu. Jadi norma baru kan. Dan itu juga ada di Jepang gitu. Di Jepang pun sekarang walaupun tidak seramai di Amerika ya, tapi sudah ada visibilitas non-binary misalnya seperti itu. Nah, di Jepang itu memang berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu harus identitas yang berbeda itu harus dikubur, kalau bisa tidak terlihat gitu ya, untuk menghindari diskriminasi. Kalau di Jepang itu cenderung bisa lebih terlihat karena memang tidak ada yang tulis saja gitu. Tidak ada yang merasa perlu untuk mendiskriminasi itu. Hanya saja dibuat anak zaman sekarang ya pasti dibilangnya seperti itu. Ya. Tapi ini menarik kalau dari Mas Aldi sempat menyebutkan tentang pronouns. Iya. Kalau di Indonesia sendiri kan memang ya dalam konteks bahasa Indonesia cuma dia memang benar. Tapi kalau dalam konteks Jepang sendiri yang mereka gunakan apa? Apakah sama he, she, he, him dan yang lain-lain, atau karena di bahasa Jepang kan juga ada kan seperti kare, kanojo, atau bagaimana kalau dalam bahasa Jepang sendiri? Kalau dalam bahasa Jepang itu untungnya praktisnya kita pakai namanya saja. Oke. Ya, karena memang dari sisi pragmatis bahasanya pun kan saya tidak, kalau di bahasa Jepang nggak sopan ya kalau misalnya bilang kamu, walaupun di dalam bahasa Jepang disebutnya anata, itu yang sopannya buat kamu gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita saling kenal nih, saya sama Mas Adi. Tapi kalau sekarang kita berbicara dalam bahasa Jepang, saya ke Mas Adi, anata tabeta, gitu. Itu kan tidak sopan. Saya pasti bilangnya Adi-samo tabeta gitu kan. Nah, itu memang they them itu kalau di terjemahkan secara literal itu pakainya karera ya. Tapi itu tidak dipakai ternyata. Pakainya nama saja gitu. Kebetulan saya memang ada kohai junior saya di lab saya di Kobe, itu dia non-binary. Ya. Dia non-binary, dan kemudian pernah ada masalah dengan dosen pembimbing saya karena kebetulan pada saat itu dia menjadi teaching assistant di kelas dosen saya. Kemudian karena kelasnya pakai bahasa Inggris, dosen saya itu mengenalkan teman saya ini. Memang teman saya itu tadinya perempuan, gitu ya. Tapi memang kalau dilihat dari suara, dari muka itu masih terlihat feminin. Jadi kalau misalnya orang yang tidak terbiasa dengan non-binarism gitu, itu pasti akan langsung bilang she, gitu. Terus kemudian dia diperkenalkan sebagai she di kelas, she, gitu kan. She's researching about bla 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 gitu. Kemudian itu akhirnya menjadi masalah ya, dosen saya minta maaf, tapi memang dosen saya tuh bilang bahwa ya seperti kamu tahu sendiri kan, bahwa kan di dalam bahasa Jepang itu tidak pernah kita pakai they. Buat sesuatu yang tidak ada gendernya nggak jelas, misalnya kayak kalau di dalam bahasa Inggris kan sebenarnya they itu kenapa dipakai untuk non-binarism, karena memang di dalam bahasa Inggris tadinya itu dipakai untuk
menyebut entitas yang tidak diketahui gendernya, misalnya Tuhan gitu ya. Tadinya kalau Tuhan, dewa dibilangnya they gitu. Cuman kalau itu diadaptasi ke dalam non-binarism, tapi itu tidak pernah ada di Jepang, kayak gitu. Jadi saya pakai nama aja. Jadi pas misalnya ngenalin pakai bahasa Jepang, dia pakai nama gitu. Misalnya namanya Yamazaki gitu ya. Kan nggak pakai she or he, tapi Yamazaki Sangwa, gitu kan. Nah itu. Jadi Jepang juga sama seperti Indonesia terselamatkan karena ada sangnya. bahasa itu. Iya. Sama berarti ya? Iya, pakai nama aja. Oke. Nah, kemudian apakah ada perubahan persepsi tadi di dalam dengan pengaruh globalisasi tadi itu, apakah ada perubahan nyata dalam persepsi di masyarakat Jepang? Persepsi pada? Konsep identitas tadi itu. Oh ya, terutama untuk generasi muda ya. Jadi mungkin sama juga seperti di Indonesia gitu. Kalau di Jepang itu yang namanya LGBT, let's say kita sekarang pakai LGBT dulu ya, karena kesadarannya sekarang kita taunya LGBT ya, queer itu ya. Itu dibilangnya tren gitu kalau di Jepang ya. Jadi karena memang saya banyak peers yang queer juga, ada yang lesbian, ada yang non-binary itu. Saat mereka coming out ke orang tuanya gitu, ya tidak ada reaksi yang eruptif gitu ya, tapi hanya bilang, oh ya mama nggak ngerti sih gitu. Cuman ya asal kamu hati-hati aja deh, paling digituin gitu ya. Tapi memang pas saya dulu pernah baito juga di Kombini gitu, kemudian sama teman baito saya umurnya udah 60 tuh ibu-ibunya. Dan akhirnya kami berbicara soal orang-orang queer ini gitu. Karena waktu itu saya malamnya mau ke drag show-nya teman saya gitu. Oh, teman kamu yang itu emang sering ke Lawson, dia beli kopi gitu kan. Oh, teman kamu yang itu tuh dia drag queen gitu kan. Oh iya gitu. Oh, pantesan orang asing sih ya. Oke. Gitu. Gaijin da monne kata dia gitu kan. Nah, itu saya mikir bahwa yang namanya tren, dan akhirnya kalau di Ueno Sedai, kalau generasi yang atas itu mereka mikirnya itu budaya orang asing, gitu, yang seperti itu. Sedangkan yang sekarang itu kalau misalnya orang Jepang, anak-anak Jepang nih, ada yang misalnya suka sama sesama jenis gitu kan, kemudian ada yang non-binary atau trans gitu, itu dibilangnya oh zaman sudah berubah gitu saja sih. Tapi intinya ada semacam permakluman karena itu adalah orang asing begitu. Tapi ya. Mungkin samanya sama di Indonesia, yang menarik itu adalah oh itu budaya asing. Iya, sama ya. Dan diasosiasikannya sama budaya orang-orang kulit putih gitu kalau yang saya tangkap di Jepang. Nah, ini kan tadi kan pengaruh globalisasi yang kita anggap dari barat seperti itu ya. Tapi kemudian kalau pengaruh globalisasi dari migrasi orang-orang Asia Tenggara bagaimana yang masuk ke Jepang, misalnya dari tenaga kerja asing Asia Tenggara yang masuk ke Jepang dan bekerja di Jepang, ini apakah ada pengaruh dari ini juga? Ya, ini menarik. Ini langsung ke konteks queerness juga. Boleh. Oke. Jadi kalau yang dari Asia Tenggara itu menariknya adalah di Asia Tenggara itu kan banyak negara-negara yang tidak menerima queerness ya. Atau tidak menerima LGBT, identitas yang berbeda gitu. Misalnya Indonesia, kemudian di Malaysia juga seperti itu. Dan Singapura pun sampai tahun 2022 itu LGBT itu masih ilegal. Baru itu dilegalkan pada tahun 2022 gitu. Nah, itu orang-orang Asia Tenggara yang mempunyai hasrat yang berbeda dengan hasrat heteroseks dan juga identitas gender yang berbeda, itu mereka ke Jepang melihat Jepang seperti negara yang bisa memberikan mereka kebebasan untuk kebebasan berekspresi dan berhasrat. Oke. Makanya ada, nah ini tapi juga kalau misalnya membicarakan penelitian saya,
ini juga yang membuat saya sulit mendapatkan narasumber atau interlokutor dari Asia Tenggara seperti Indonesia atau misalnya Malaysia gitu, karena mereka itu berusaha untuk tetap undercover gitu, under the radar gitu. Tapi saya bisa lihat saya menggunakan gay dating app gitu ya, dan itu bisa kelihatan nih, oh ini orang Asia Tenggara seperti itu gitu ya. Mereka itu lebih undercover karena gimana ya? Karena mereka sudah tidak tahu gimana ya caranya saya agar bisa menjadi lebih keluar gitu ke queerness-annya gitu kan. Karena kalau misalnya tergantung juga kerjaannya apa, Mas. Jadi kalau dari Indonesia dan Filipina itu kan ada yang dari program EPA mereka menjadi caregivers gitu kan. Kebanyakan yang blue collar gitu. Tapi ada juga misalnya orang Indonesia yang kerja di perusahaan Jepang yang kerjanya di sektor white collar itu kan. Kalau yang di blue collar ini mereka itu pergerakannya dengan dating app itu kemudian ketemu sesamanya, abis itu ya udah kalau udah ketemu nggak mau ketemu lagi gitu. Mungkin karena takut ke expose. Gitu ya. Dan mereka cenderung mengikuti apa yang orang-orang Barat itu lakukan. Oh, kalau misalnya orang Barat queer di sini berpenampilan seperti ini, berbicara seperti ini, kita ikutin aja. Ada kecenderungan seperti itu. Itu kalau di Osaka saya bisa lihat itu di Doyamacho misalnya. Kemudian kalau di Tokyo di Shinjuku Nichome ya pasti banyak juga yang tahu kalau misal tertarik dengan queerness gitu. Nah, itu kalau Asia Tenggara undercover, tapi kalau yang dari Barat itu mereka bisa all out gitu. Bedanya sih di situ. Tapi memang sama-sama ada dan emang ini yang jarang dibicarakan kan. Kalau misalnya kita membicarakan pekerja asing dari Asia Tenggara, misalnya kita akan berfokus pada diskriminasi yang dilakukan oleh employer-nya kepada mereka gitu ya. Tapi ternyata selain diskriminasi itu mereka di dalam dunia kehidupan sosial di luar pekerjaan itu juga ada struggle sendiri juga di situ. Makanya ada saying, ini still lebih stereotyping lagi sih. Kalau laki-laki straight di Jepang itu malah yang kayak bishonen.